Saudara, hari ini tepat 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Meski terganjal berbagai permasalahan, sudah 3 pekan program makan bergizi gratis berjalan menjadi prioritas dan pertaruhan kepemimpinan keduanya. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dimulai 6 Januari 2025 lalu, di atas kertas program makan bergizi gratis bisa jadi solusi ideal bagi masalah gizi rakyat Indonesia hingga meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM. Jika sesuai dengan aturan Presiden, mereka-mereka yang berhak menjadi penerima adalah pelajar dari tingkat pendidikan anak usia dini alias PAUD hingga SMA baik negeri dan swasta, lalu anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenyataannya, baru 3 pekan berjalan, program ini terganjal beragam masalah. Mulai dari distribusi yang belum merata, rasa makanan yang hambar, porsi dan standar gizi yang kurang, keracunan makanan, pengelola kantin sekolah yang merugi, hingga pengusaha catering yang tertipu. Setidaknya kalau bisa jangan 1 minggu 1 kali. Jadi setidaknya kalau boleh untuk makanannya tuh ditambah supaya kalau macam orang pulang tidak ada yang macam masih rasa lapar. Maksudnya ada tenaga untuk yang bisa jalan kaki pulang sampai di rumah masing-masing yang rumahnya jauh. Jujur di sekolah aku belum ada sih Kak, katanya itu kan besok, cuman kata guru diundur lagi kan. Nah aku pengennya tuh cepet-cepet. Wajar lah misalkan ada penurunan sedikit, ada gitu kan. Karena biasanya misalkan saya bisa laku 100 porsi, sekarang 75 itu kan. Jadi per 1000 kotak, setiap ibu catering yang gabung harus membayar 1 juta. Gak ada yang sayur atau emang gak enak? Gak enak. Gak enak. Setelah 100 hari menjabat, pemerintah juga belum bisa menjelaskan rencana detail program jualan utama Prabowo Gibran yang awalnya disebut makan siang gratis sejak masa kampanye Pilpres itu. Yang ada malah berkali-kali perubahan soal konsep, jumlah sasaran, hingga anggaran per porsi. Secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Oktober 2024, pemerintah tadinya menargetkan program makan bergizi gratis hanya terbatas untuk 19,47 juta warga di tahun 2025 dan bertahap meningkat hingga 82,9 juta penerima di 2029. Tapi pada 17 Januari 2025, setelah program MBG berjalan 10 hari, Presiden ambisius ingin tancap gas. Target 82,9 juta penerima yang tadinya tahun 2029 dipercepat menjadi tahun ini juga. Konsekuensinya, anggaran program MBG yang tadinya dialokasikan 71 triliun untuk 17,5 juta penerima hingga Juni 2025 naik drastis jadi 171 triliun rupiah agar target 82,9 juta penerima terwujud pada akhir tahun 2025. Duitnya dari mana? Presiden pun meminta para pembantunya hingga para kepala daerah memangkas anggaran. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak angkat. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Dengan melakukan diet ketat APBN sesuai instruksi Presiden, pemerintah bisa menghemat sampai 306 triliun rupiah untuk membiayai program prioritas pemerintah, terutama makan bergizi gratis. Itu bisa dilakukan jika anggaran kementerian dan lembaga dipangkas hingga 256,1 triliun rupiah dan dana transfer ke daerah dipotong 50,59 triliun. Tak hanya dari APBN, pemerintah daerah juga diajak urunan APBD untuk membiayai makan bergizi gratis. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim
Partisipasi sumbangan APBD daerah bahkan bisa mencapai 5 triliun rupiah dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ini memang berpotensi dipaksakan karena mengganggu program-program di daerah. Misalnya, lebih baik pemerintah fokus pada mencari anggaran dari pajak-pajak yang progresif, pajak-pajak yang berkeadilan. Kalau kita bisa ambil 2% saja dari pajak kekayaan, kita bisa dapat 81,6 triliun per tahun. Belum pajak-pajak yang lainnya. Terlepas dari sederet ketidaksempurnaannya, program makan bergizi gratis justru jadi program terbaik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Setidaknya menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia LSI dan IJA. Dengan skor juga paling tinggi adalah program makan bergizi gratis, mengurangi angka stunting dan juga malnutrisi ya, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan produk pangan lokal. Demi Allah, saya bersumpah. Dengan anggaran fantastis dan target ambisius, program makan bergizi gratis harus tetap dikawal ketat agar tepat sasaran. Pemerintah seharusnya memprioritaskan 11,3 juta warga miskin yang kesulitan mengakses makanan bergizi dan rentan malnutrisi. Karena sejatinya, makan bergizi gratis ini sama sekali nggak gratis, karena dibiayai oleh pajak dan keringat rakyat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.